Apakah kalian tahu kata mana yang baku? Kata mengilap atau mengkilap? Kata memeras atau memperas? Kata mensetor atau menyetor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Alun Anugrah Pratama dengan NIM 22051501022. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra Praditas Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah menyimak dan berbicara kritis dengan dosen pengampu Ibu Irma Satriani SSMA. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai betapa pentingnya menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini sampai habis. Seiring perubahan waktu, penggunaan bahasa juga mengalami banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bahasa Indonesia, yang kini sudah memiliki variasi-variasi baru yang jauh berbeda dari aslinya. Begitu banyak kemunculan kosakata yang tidak baku, dan ada pula penyebutan kata yang telah bergeser ke arah baru atau dimodifikasi dari bentuk sebelumnya. Bahasa Indonesia baku mulai dikhawatirkan ketika mulai dikikis oleh bahasa gaul, populer, atau bahasa pasar. Padahal, bahasa baku sangat penting dalam kedudukan kebangsaan. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku yaitu sebaliknya, yaitu kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Namun kata baku seolah terkikis akibat dampak dari perkembangan zaman. Selain itu juga kurang digemari karena mulai terdengar asing di telinga. Padahal menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam keseharian punya banyak manfaat. Misalnya menggunakan bahasa baku dalam kehidupan dan percakapan sehari-hari akan turut membantu melestarikan bahasa nasional. Tak dipungkiri dampak globalisasi begitu merajalela dalam kehidupan, termasuk dalam berbahasa. Komunikasi masyarakat kini sudah dipengaruhi oleh bahasa asing, sehingga bahasa Indonesia sudah tercampur aduk dan sulit mengenali mana yang asli. Menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menjaga agar bahasa tetap dikenali. Dengan berbahasa yang baku, maka makna dari suatu kata yang disampaikan akan diterima dengan arti yang sama oleh setiap orang. Meski Indonesia terdiri dari banyak suku dan bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia yang baku tetap menjadi bahasa perantara yang umum dan dapat dipahami. Sebagai penutur bahasa Indonesia yang baik, kita tentunya mau belajar dan mampu menerapkan penggunaan bahasa Indonesia secara benar. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang peluluhan kata dalam bahasa Indonesia. Mungkin masih banyak di antara kita yang tidak mempersoalkan hal kecil ini. Namun jika kita terus tidak memperhatikannya, maka akan mengikis kebakuan bahasa Indonesia. Adapun ragam bahasa baku yang ditandai dengan ciri-ciri karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata baku. Maksudnya istilah-istilah yang digunakan merupakan istilah-istilah umum yang sudah lazim digunakan atau sefrekuensi penggunaannya relatif tinggi. Kata-kata yang belum lazim atau masih bersifat kedaerahan sebaiknya tidak digunakan, kecuali menggunakan pertimbangan-pertimbangan khusus. Contohnya, pada bahasa tidak baku, yaitu awalnya gimana menjadi bagaimana, hijau menjadi hijau, duit menjadi uang, nggak gampang menjadi tidak mudah, cantik banget menjadi cantik sekali. Kedua, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Lafal yang benar atau baku dalam bahasa Indonesia sampai saat ini belum pernah ditetapkan. Namun ada pendapat umum bahwa lafal baku dalam bahasa Indonesia adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau lafal daerah. Contohnya, pada bahasa tidak baku, abis menjadi habis, kalau menjadi kalau, pergi menjadi pergi, hilang menjadi hilang, nafas menjadi napas, nafsu menjadi nafsu, populer menjadi populer. Kesalahan-kesalahan pelafalan kata tersebut bisa dihindari jika pengguna bahasa tersebut mau menambah wawasannya dalam berbahasa yang baik dan benar. Jika ragu terhadap kata yang mau digunakan, apakah kata tersebut kata yang baku atau tidak baku, sebaiknya gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, jadi bukan berdasarkan kata itu sering digunakan di masyarakat, karena tidak selamanya kata yang sering digunakan di masyarakat merupakan kata yang baku.
Namun terkadang bahasa yang digunakan tidak baku sehingga kegiatan komunikasi antara pembicara dan pendengar akan terhambat karena terdapat istilah-istilah yang tidak diketahui oleh suatu pihak. Tak hanya itu, dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia, sebuah kata akan mengalami perubahan bentuk, seperti penghilangan unsur kata ketika kata tersebut diberi imbuhan. Nah, inilah yang disebut dengan kata peluluhan atau kata luluh. Tapi tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mengalami peluluhan. Hanya kata dasar dengan huruf awal K, P, T, dan S. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, misalnya pada kata dasar dengan awalan huruf K, yaitu kilap. Dengan kata dasar kilap bertemu dengan imbuhan prefiks meng, maka huruf K pada kata kilap diluluhkan atau dihilangkan, sehingga menjadi mengilap, bukan mengkilap. Selanjutnya pada kata dasar awalan huruf P, yaitu peras. Dengan kata dasar peras bertemu dengan imbuhan prefiks mem, maka huruf P pada kata peras diluluhkan atau dihilangkan, sehingga menjadi kata memeras, bukan memperas. Kemudian pada kata dasar dengan awalan huruf T, yaitu tolak. Dengan kata dasar tolak bertemu dengan imbuhan prefiks men, maka huruf T pada kata tolak diluluhkan atau dihilangkan, sehingga menjadi menolak, bukan mentolak. Dan yang terakhir pada kata dasar dengan awalan huruf S, yaitu setor. Dengan kata dasar setor bertemu dengan imbuhan prefiks men, maka huruf S pada kata setor diluluhkan atau dihilangkan, sehingga menjadi menyetor, bukan mensetor. Nah, setelah memahami mengenai kata baku dan tidak baku, mari biasakan menggunakan kata baku, baik dalam komunikasi lisan dan tulisan, yang sesuai dengan pedoman-pedoman kebahasaan Indonesia. Nah, sekian dan terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada tanggapan, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Dadah!